Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahta Okta Aurora dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kelas reguler 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi intravena, termasuk alat dan bahan dan cara melakukan prosedur terapi intravena. Tujuan dilakukannya terapi intravena ada dua. Yang pertama yaitu maintenance terapi dan replacement terapi. Yang pertama untuk maintenance terapi yaitu memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi harian pada pasien. Kemudian yang kedua untuk pasien dengan intake oral yang buruk. Yang ketiga yaitu pada pasien saat persiapan operasi ataupun pada pasien post operasi. Kemudian untuk replacement terapi yaitu digunakan pada pasien saat kondisi beliau tidak stabil cairannya seperti dehidrasi, kemudian pendarahan, trauma, muntah, diare, kulit kering, maupun pada pasien yang memiliki luka bakar. Ada beberapa cara untuk menentukan lokasi vena yang tepat untuk dilakukan injeksi terapi intravena ini. Yang pertama yaitu gunakan vena distal terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga yaitu pilih vena di atas area fleksi. Yang keempat, pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah itu adekuat ke dalam kateter. Kemudian yang kelima, palpasi vena untuk menentukan kondisinya. Kemudian yang keenam, pastikan lokasi yang dipilih ini tidak mengganggu aktivitas dari pasien itu. Kemudian yang ketujuh yaitu pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur lain yang telah direncanakan. Untuk penusukan vena yang digunakan itu vena yang pertama ada vena dorsalis digitalis, itu ada di sini, di bawah sini. Kemudian yang kedua ada vena dorsalis metacarpal, itu ada di sini bagiannya. Kemudian yang terakhir ada dorsal venous network, itu ada di sebelah sini, dekat sini. Selanjutnya untuk vena yang di area lengan bawah, yang pertama ada vena cephalica, itu ada di sini, sini, di sebelah sini. Kemudian ada vena mediana subiti, itu ada di tengah sini ini. Kemudian ada vena accessorius cephalica, itu ada di bagian kiri. Kemudian ada vena basilica, itu ada di bagian kanan sini. Kemudian yang kelima ada vena cephalica, ini terusan dari vena cephalica tadi, ada di bagian sini. Kemudian yang terakhir ada vena mediana antebrachialis, itu ada di bawah sini, agak ke tengah. Nah, ada juga beberapa kriteria vena yang sebaiknya dihindari untuk dilakukan injeksi intravena ini. Yang pertama yaitu vena yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu vena yang telah mengalami infiltrasi atau phlebitis keras dan mengalami sklerotik. Kemudian yang ketiga yaitu vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan. Yang keempat yaitu area-area fleksi termasuk fossa antijubiti. Kemudian yang kelima yaitu vena pada kaki, karena di sini sirkulasinya lambat dan komplikasi lebih sering terjadi. Kemudian yang keenam yaitu vena yang memiliki cabang-cabang di lengan utama, terutama yang tipis dan kecil. Kemudian yaitu ada vena yang memar, merah, bengkak, serta dekat dengan area infeksi. Dan yang terakhir, jangan gunakan vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah di laboratorium. Nah, untuk pemasangan terapi intravena ini ada dua teknik. Yang pertama yaitu teknik bersih dan juga ada teknik steril. Nah, apa sih bedanya dari teknik bersih dan teknik steril ini? Teknik bersih kita menggunakan sarung tangan bersih. Ini digunakan saat kita menyiapkan cairan intravena. Kemudian yang kedua yaitu teknik steril. Di teknik steril ini kita menggunakan sarung tangan steril, gimana kita tidak boleh menyentuh area-area yang tidak steril. Area steril ini digunakan untuk teknik pemasangan IV kateternya. Jadi pada area ini kita harus sangat berhati-hati. Assalamualaikum Dek. Perkenalkan, saya Nurse Okta. Adik bisa panggil saya Kak Okta saja. Adik namanya siapa Dek? Oke,
Oke Dek Andin, jadi gini ya Dek, kan tadi setelah melakukan pengkajian ternyata nutrisinya Adek itu kurang. Jadi kita akan melakukan prosedur pemasangan IV kateter. Ini fungsinya untuk menambah nutrisi Adek yang kurang dari oral. Jadi nanti Adek akan diinfus di bagian vena sini. Nah nanti waktu penusukan jarumnya Adek mengepal tangannya, terus tahan nafas sedikit ya Adek. Nggak sakit kok, cuma sedikit sengkring gitu mungkin rasanya ya. Kalau gitu kakak mau siapin alat-alatnya dulu. Adek tunggu sebentar ya Dek. Nah, sebelum melakukan tindakan terapi intravena atau pemasangan IV kateter, yang pertama kita membutuhkan alas perlak, kemudian ada tourniquet, yang ketiga ada standar infus, yang keempat ada cairan, yang tentunya yang tepat untuk pasien, yang kelima ada vena kateter, kemudian ada infuset, ada swab antiseptik atau alkohol swab, kemudian ada sarung tangan bersih, ada sarung tangan steril, ada plester non alergik, kemudian ada juga kasa steril, balutan transparan, bengkok, gunting, bag instrumen, dan jangan lupa untuk membawa stetoskop. Sebelum melakukan prosedur terapi intravena, yang pertama mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian memakai alat pelindung diri atau sarung tangan bersih. Selanjutnya, pasang alas di bawah tangan pasien yang akan dilakukan injeksi terapi intravena. Selanjutnya, buka kemasan infuset, tutup roller clamp pada selang infus, jaga sterilitas ujung spike infus, kemudian buka ring botol, pegang leher botol dan tusukkan spike infus. Penasukan harus lurus, posisi botol kira-kira 45 derajat. Kemudian, pasang pada tiang infus. Tekan chamber pada infuset agar air turun ke chamber sampai air terisi setengah di dalam chamber. Untuk mengalirkan air pada selang, naikkan ujung infuset yang ada pada jarumnya. Kemudian buka roller clamp, pertahankan sampai cairan memenuhi selang. Selanjutnya, pilih vena yang baik untuk dilakukan injeksi. Pasang tourniquet 4 inci di atas tempat yang akan diinjeksikan. Disinfeksi kulit dengan antiseptik swab dengan melingkar. Pegang tangan pasien dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang jarum. Tusuk vena dengan bevel jarum menghadap atas dengan sudut kira-kira 30-40 derajat. Tusukkan searah aliran vena dan terlihat darah yang keluar. Selanjutnya, tangan kanan menahan pemegang jarum dan yang tangan kiri mendorong kateter sampai masuk semua pada pembuluh darah. Cabut jarum infus. Hubungkan dengan infuset.
Kemudian lepas tourniquet. Selanjutnya fiksasi. Memasang dengan balutan transparan agar darah tidak keluar dan memungkinkan agar infus tidak terlepas dari tangan pasien. Setelah semua prosedur dilaksanakan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Pada video ini tidak ditunjukkan perbedaan antara teknik bersih dan teknik steril saat pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV.